Assalamualaikum. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, serta kelancaran dalam setiap urusan. Jangan lupa juga untuk absen di kolom komentar. Tuliskan dari kota mana sahabat mendengarkan. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat bau tanah basah di hari itu. Bau yang menempel di ujung hidung, bercampur dengan wangi bunga tabur, dan suara orang-orang melafalkan doa dengan nada pelan. Suamiku, Raka, meninggal mendadak. Kalimat itu terasa seperti batu di mulutku. Setiap kali aku mengucapkannya, lidahku berat, dadaku sesak, dan kepalaku seperti tidak mau menerima. 3 hari sebelumnya, Raka masih tertawa di ruang tamu. Ia bahkan sempat bercanda tentang Bima, anjing kesayangannya yang selalu menempel seperti bayangan. Kalau aku duluan yang pergi, kamu jangan buang Bima, ya, katanya sambil mengacak kepala anjing itu. Aku memukul lengannya pelan. Jangan ngomong gitu. Kamu sehat-sehat saja. Raka hanya tersenyum, lalu memelukku sebentar. Seolah ada sesuatu yang ingin ia titipkan tanpa berani menjelaskannya. Lalu semuanya terjadi terlalu cepat. Raka mengeluh pusing. Lalu tubuhnya melemas. Dalam hitungan menit, rumah yang biasanya ramai berubah jadi panik. Aku berteriak memanggil tetangga, memanggil ambulans, memegang tangannya yang dingin, dan berharap ini hanya mimpi yang buruk. Tapi mimpi itu tidak selesai saat aku membuka mata. Mimpi itu justru berubah jadi kenyataan yang mematahkan. Di pemakaman, aku berdiri seperti patung. Orang-orang menyalamiku, memelukku, mengatakan kata-kata penghiburan yang terdengar jauh. Aku mengangguk, tersenyum tipis, lalu menunduk lagi. Aku tidak tahu harus menaruh rasa sakit ini di mana. Rasanya seperti air banjir yang tiba-tiba masuk rumah, menenggelamkan semua yang sempat kususun. Bima duduk di dekat kakiku. Anjing itu tidak menggonggong, tidak berlari seperti biasanya. Ia diam, matanya merah, hidungnya mengendus tanah berkali-kali. Sesekali ia mengangkat kepala dan menatap liang kubur yang masih terbuka, lalu mengeluarkan suara kecil, seperti erangan yang tertahan. Aku menahan napas. Aku ingin memeluknya, tapi tanganku kaku. Di sisi lain, Bu Lilis, ibu mertuaku, berdiri dengan wajah keras. Tidak ada air mata di pipinya. Tidak ada getar di suaranya saat ia menerima salaman orang. Ia tampak seperti orang yang sedang menyelesaikan urusan, bukan kehilangan anak. Selesai pemakaman, orang-orang mulai pulang satu persatu. Aku berjalan pulang dengan langkah kosong, ditemani beberapa tetangga. Bima mengikuti di belakang, sesekali menoleh ke arah pemakaman, seperti masih berharap seseorang bangkit dan memanggilnya pulang. Begitu sampai rumah, Bu Lilis langsung mengambil alih. Ia masuk lebih dulu, membuka pintu lebar-lebar, lalu menatap seisi rumah seperti sedang menghitung barang. Nadia, katanya, suaranya tegas, kamu harus kuat. Aku mengangguk, tapi tubuhku seperti bukan milikku sendiri. Bu Lilis menatapku lama, lalu melirik Bima yang duduk di dekat pintu. Tatapannya berubah tajam. Anjing ini bikin rumah tambah suram. Aku menoleh cepat. Bu, jangan. Bu Lilis mengangkat tangan, memotong. Raka sudah tidak ada. Buang saja anjingnya. Tidak ada gunanya. Dadaku seperti ditampar. Itu anjing kesayangan Raka. Justru itu, kata Bu Lilis dingin. Kamu mau tiap hari ingat dia dan jadi lemah? Lagi pula, tetangga juga tidak suka. Bau, ribut, bawa sial. Aku menelan ludah. Kata, sial, membuatku merinding. Aku menatap Bima. Anjing itu mengibaskan ekor pelan, lalu menunduk. Seolah ia mengerti. Bu, tolong, suaraku pecah. Bima tidak salah. Bu Lilis mendengus. Yang salah kamu, karena terlalu lembek. Kamu itu menantu. Ikut aturan rumah ini. Aturan rumah ini. Kalimat itu membuatku tersadar. Rumah ini memang rumah Raka, tapi setelah Raka pergi, Bu Lilis bertindak seolah semua menjadi miliknya. Aku ingin membantah,
Tapi suaraku hilang. Aku baru saja mengubur suamiku. Energi untuk melawan seperti ikut terkubur bersama tanah. Malamnya, rumah terasa terlalu luas meski sebenarnya kecil. Aku duduk di ruang tamu, menatap kursi tempat Raka biasanya duduk. Bima berbaring di dekat kakiku. Kepalanya ia letakkan di lantai. Matanya menatap pintu kamar seolah menunggu Raka keluar. Bu Lilis keluar dari kamar Raka membawa kantong plastik besar. Ini pakaian-pakaian Raka. Besok kita rapikan. Kamu jangan pegang-pegang dulu, katanya. Aku menatap kantong itu. Bu, itu, kenapa? Biar tidak bikin kamu makin histeris. Jawabnya. Nanti kalau sudah tenang, baru urus. Aku menggigit bibir. Raka bahkan baru dimakamkan hari ini, tapi Bu Lilis sudah bicara tentang rapikan dan urus, seperti sedang menutup toko. Tengah malam, aku terbangun karena suara langkah. Aku membuka mata, melihat Bu Lilis berjalan pelan menuju ruang tamu. Ia membawa tali dan sebuah karung. Jantungku langsung berdebar. Bu, panggilku pelan. Bu Lilis menoleh cepat. Tidur saja. Aku bangkit, berjalan dengan kaki lemas. Ibu mau apa? Bu Lilis menunjuk Bima. Aku mau buang dia sekarang. Biar cepat selesai. Aku berdiri di depan Bima. Refleks seperti melindungi. Jangan malam-malam, Bu. Tolong. Bima cuma. Diam. Bu Lilis membentak. Pertama kalinya aku mendengar suaranya setajam itu. Kamu mau melawan aku di rumah ini? Aku terpaku. Bima berdiri, menempel di belakang kakiku. Ekornya merunduk. Ia tidak menggonggong, hanya menatapku seperti memohon. Air mata jatuh tanpa izin. Bu, ini permintaan terakhir Raka. Jangan buang Bima. Bu Lilis tertawa kecil, sinis. Permintaan terakhir? Raka sudah mati. Nadia, yang hidup yang menentukan. Kalimat itu menghantamku. Nafasku tersengal. Aku merasakan tubuhku gemetar. Tapi Bu Lilis tidak peduli. Ia mengikat tali ke leher Bima dengan kasar. Aku ingin menjerit. Tapi suaraku seperti tertelan. Bu, tolong. Aku hanya mampu berbisik. Bu Lilis menarik tali, membuka pintu, dan menyeret Bima keluar. Bima menoleh padaku. Matanya basah. Ia tidak melawan, tidak menggigit. Ia hanya berjalan, menoleh sekali lagi, seolah menghafal wajahku. Aku mengejar sampai teras. Hujan kecil turun. Jalanan sepi. Bu Lilis memasukkan Bima ke dalam mobil tetangga yang ia pinjam entah dari siapa. Kamu jangan ikut, katanya tajam. Aku berdiri di bawah lampu teras, basah oleh gerimis, menatap mobil itu pergi. Suara mesin menjauh, dan bersamaan dengan itu, ada sesuatu di dalam dadaku runtuh. Bukan hanya karena Bima dibuang. Tapi karena aku sadar, setelah Raka pergi, aku tidak lagi punya pelindung di rumah ini. Aku masuk kembali, menutup pintu pelan. Rumah tiba-tiba terasa lebih dingin. Aku duduk di lantai ruang tamu, memeluk lutut. Mataku perih, napasku berat. Di saat seperti itu, aku baru menyadari satu hal yang membuatku merinding. Map dokumen milik Raka yang biasanya ada di atas lemari, hilang. Dan kunci kecil yang selalu ia gantung di gantungan dekat pintu, juga tidak ada. Aku menatap sudut tempat gantungan itu, lalu menelan ludah. Baru sehari Raka pergi, tapi ada orang yang sudah mulai mengambil sesuatu. 2 hari setelah Bima dibuang, rumah itu terasa semakin asing. Setiap sudut menyimpan bayangan Raka, tapi tak satu pun memberiku kehangatan. Aku berjalan dari kamar ke dapur seperti orang yang kehilangan arah. Bu Lilis sibuk mengatur ini itu, seolah rumah itu sedang bersiap menyambut hidup baru tanpa Raka, dan tanpa aku. Aku tidak lagi membicarakan Bima. Bukan karena aku ikhlas, tapi karena setiap kali aku membuka mulut, Bu Lilis selalu menutupnya dengan satu kalimat yang sama, dingin dan tajam. Sudah, jangan ungkit lagi. Malam-malamku dipenuhi mimpi yang sama. Bima berdiri di depan pintu, menatapku, lalu berlari menjauh saat aku memanggil.
Aku terbangun dengan dada sesak. Keringat dingin membasahi punggung. Di luar kamar, rumah sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang baru saja kehilangan nyawa utamanya. Pagi hari ketiga, aku menyapu halaman belakang. Bukan karena rajin, tapi karena aku tidak sanggup berdiam di dalam rumah terlalu lama. Angin pagi membawa bau tanah basah. Aku berhenti di dekat pohon mangga tua. Tempat Raka dulu sering duduk sambil bermain dengan Bima. Tiba-tiba aku mendengar suara geraman pelan. Aku menoleh. Di balik pagar rendah yang memisahkan halaman belakang dengan kebun kosong, aku melihat sesuatu bergerak. Awalnya aku pikir hanya kucing liar. Tapi saat bayangan itu mendekat, kakiku langsung lemas. Bima, anjing itu berdiri di sana. Tubuhnya penuh lumpur, bulunya kusut, ada goresan kecil di kakinya. Ia menatapku dengan mata yang sama. Mata yang selalu menyala setiap kali melihat Raka pulang. Bima. Suaraku nyaris tidak keluar. Anjing itu menggonggong pelan. Lalu melompat pagar dengan susah payah. Ia langsung berlari ke arahku, menempelkan tubuhnya ke kakiku. Aku berlutut dan memeluknya tanpa peduli kotoran yang menempel di bajuku. Tangisku pecah. Bukan lagi tangis tertahan. Kamu kembali. Bisikku. Bima mengibaskan ekornya pelan. Lalu tiba-tiba berhenti. Ia menoleh ke arah tanah di dekat pohon mangga. Ia berjalan ke sana, mencium tanah, lalu mulai menggaruk. Aku berdiri, masih terisak. Bima, berhenti. Kamu capek. Namun Bima tidak berhenti. Garukannya semakin cepat. Tanah beterbangan. Ia menggali dengan kegigihan yang membuatku merinding. Seperti ada sesuatu yang ia cari, atau sesuatu yang ingin ia tunjukkan. Aku mengambil skop kecil yang biasa kupakai berkebun. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu kenapa aku menurut. Tapi naluriku berkata, ini bukan kebetulan. Aku menggali di sampingnya. Tanahnya gembur, seperti pernah digali sebelumnya. Skopku mengenai sesuatu yang keras. Bukan batu. Suaranya berbeda. Tanganku berhenti. Aku menelan ludah, lalu menggali lebih pelan. Ujung skop mengenai plastik. Aku berlutut, menyingkirkan tanah dengan tangan. Ada bungkusan plastik hitam, diikat rapi, meski kini sudah kotor. Aku menjatuhkan skop. Jantungku berdetak keras, seolah ingin keluar dari dada. Bima duduk di sampingku, menatap bungkusan itu, lalu menatapku, seolah berkata, ini yang aku cari. Aku menarik plastik itu keluar sepenuhnya. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada sebuah map coklat, satu flash disk kecil, dan amplop putih yang sudah menguning di sudutnya. Namaku tertulis di amplop itu. Nadia. Tulisan tangan Raka. Aku yakin, tulisan itu tidak bisa salah. Kakiku benar-benar lemas. Aku duduk di tanah, memeluk amplop itu seperti memeluk dada Raka untuk terakhir kalinya. Air mataku jatuh ke tanah, bercampur lumpur. Aku belum membuka amplop itu saat suara pintu belakang terbuka. Nadia! Aku tersentak. Bu Lilis berdiri di pintu. Wajahnya berubah saat melihat Bima. Kamu bawa anjing itu kembali. Suaranya meninggi. Aku buru-buru menutup bungkusan dengan tubuhku. Dia kembali sendiri, Bu. Tidak mungkin. Bu Lilis melangkah cepat. Aku sudah buang jauh. Bima berdiri, menggeram pelan. Aku refleks memeluk lehernya. Jangan dekat-dekat, Bu. Bu Lilis melihat tanah yang tergali. Lalu matanya menyipit. Kamu ngapain di situ? Aku berkebun, jawabku cepat. Dengan menangis, sindirnya. Aku berdiri perlahan, menyembunyikan bungkusan di balik tubuh. Bu, tolong. Bima tidak mengganggu siapapun. Bu Lilis menatap Bima lama, lalu mendengus. Nanti kita urus lagi. Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku tahu, aku tidak punya banyak waktu. Siang itu, saat Bu Lilis keluar rumah, aku masuk kamar dan mengunci pintu. Aku membersihkan bungkusan itu perlahan, lalu menaruhnya di atas ranjang. Aku menatap amplop itu cukup lama sebelum akhirnya membukanya.
Di dalamnya ada selembar surat. Tulisan Raka jelas, rapi, dan terasa sangat hidup. Nadia, kalau kamu membaca ini, berarti aku tidak ada. Tolong dengarkan aku sampai selesai. Jangan percaya siapapun dulu, terutama ibuku. Aku tidak bilang ini untuk membuatmu takut, tapi untuk melindungimu. Tanganku bergetar. Nafasku tersengal. Aku membaca pelan, kata demi kata, seolah takut kehilangan satu huruf pun. Surat itu tidak panjang, tapi cukup untuk membuat dunia di sekitarku berubah. Raka menulis tentang kecurigaannya, tentang tekanan yang ia rasakan, tentang dokumen yang ia sembunyikan agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Di akhir surat, ada satu kalimat yang membuat air mataku jatuh lagi. Kalau Bima kembali padamu, ikuti dia. Dia tahu di mana aku menyimpan semuanya. Aku menutup surat itu dengan tangan gemetar. Anjing itu bukan kembali karena naluri. Ia kembali karena tugas. Dan tanah yang digalinya bukan sekadar tanah. Itu adalah pintu pertama menuju kebenaran yang selama ini dikubur. Aku membaca surat itu berulang kali. Bukan karena aku tidak mengerti isinya, tetapi karena aku berharap ada makna lain yang bisa kutemukan jika kubaca sekali lagi. Tanganku gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena kata-kata Raka terasa terlalu hidup untuk seseorang yang sudah pergi. Jangan percaya siapapun dulu, terutama ibuku. Kalimat itu terus berdengung di kepalaku. Aku menutup surat perlahan, lalu menatap flash disk kecil yang tergeletak di sampingnya. Benda sekecil itu terasa jauh lebih berat daripada seluruh isi rumah ini. Aku belum berani menyentuhnya. Ada ketakutan yang tidak bisa kujelaskan. Takut bahwa apapun yang akan kutemukan nanti akan mengubah caraku memandang masa lalu. Bima duduk di dekat kakiku, bersih setelah kumandikan. Anjing itu tampak lebih tenang, seolah tugas pertamanya sudah selesai. Sesekali ia menatap pintu kamar, lalu kembali menatapku, seperti memastikan aku tidak sendirian menghadapi ini. Aku menyimpan surat dan flash disk itu di tas kecilku, lalu mengunci lemari. Aku harus bertindak hati-hati. Bu Lilis masih ada di rumah ini, dan naluriku mengatakan, ia tidak boleh tahu apa yang kutemukan. Siang itu Bu Lilis pulang dengan wajah tidak sabar. Nadia, kita harus bicara soal rumah ini, katanya sambil meletakkan tas di meja. Aku mengangguk, berpura-pura tenang. Soal apa, Bu? Soal ke depan, katanya. Raka sudah tidak ada. Kamu tidak mungkin tinggal di sini selamanya. Rumah ini rumah keluarga kami. Kata-kata itu keluar terlalu cepat, terlalu terencana. Aku menelan ludah. Maksud ibu, kamu bisa pulang ke rumah orang tuamu. Nanti urusan surat-surat, biar ibu yang bereskan. Aku menatapnya, mencoba membaca wajahnya. Tidak ada duka di sana. Yang ada hanya ketergesaan. Surat-surat apa? Tanyaku pelan. Bu Lilis terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Surat kepemilikan. Asuransi. Hal-hal penting. Aku mengangguk, meski jantungku berdetak lebih cepat. Bukankah itu seharusnya dibicarakan bersama? Bu Lilis menghela napas, seolah aku anak kecil yang membantah. Kamu itu perempuan, Nadia. Jangan pusingkan hal-hal yang bukan urusanmu. Kalimat itu terasa seperti pisau kecil. Aku tersenyum tipis. Baik, Bu. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Aku menunggu hingga rumah benar-benar sunyi. Nafas Bu Lilis terdengar dari kamarnya, teratur dan dalam. Aku bangkit perlahan, membawa laptop ke kamar, lalu mengunci pintu. Aku menancapkan flash disk itu ke laptop. Layar menyala, menampilkan beberapa folder dengan nama yang membuat perutku terasa ditarik. Dokumen, rekaman, catatan. Aku membuka folder pertama. Isinya scan dokumen, sertifikat rumah, polis asuransi, dan surat kuasa. Mataku membelalak saat melihat tanggal dan tanda tangan. Ada surat kuasa atas nama Raka, ditandatangani 2 minggu sebelum ia meninggal. Tanda tangannya terlihat aneh. Aku mengenal tulisan tangan suamiku. Ini mirip.
Tapi tidak sama. Terlalu kaku. Terlalu dipaksakan. Aku membuka folder berikutnya. Ada rekaman suara. Tanganku ragu beberapa detik sebelum menekan tombol putar. Suara Raka terdengar, sedikit rengah, seperti direkam diam-diam. Aku tidak yakin ini aman. Ibu memaksaku tanda tangan. Katanya hanya formalitas. Tapi aku merasa ada yang salah. Aku menutup mulutku dengan tangan. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Suara itu bukan suara orang sehat. Itu suara orang yang tertekan. Rekaman berhenti. Aku terdiam lama, membiarkan dadaku naik turun. Ini bukan lagi soal anjing dibuang atau sikap kasar. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi berikutnya, aku memutuskan keluar rumah dengan alasan membeli kebutuhan. Aku mengajak Bima, memasangnya tali, dan berjalan ke warung dekat rumah Pak Arman, ketua RT yang sudah lama mengenal Raka. Nadia. Pak Arman tampak kaget melihatku. Kamu sudah baikan? Aku tersenyum kecil. Belum, Pak. Tapi saya mau tanya sesuatu. Kami duduk di bangku kayu. Aku tidak langsung bertanya. Aku membiarkan percakapan mengalir, sampai akhirnya aku berkata pelan. Pak, waktu Raka meninggal, ada yang aneh tidak? Pak Arman menghela napas panjang. Saya tidak mau ikut campur, tapi 2 malam sebelum Raka meninggal, saya dengar suara ribut dari rumahmu. Jantungku berdegup keras. Ribut? Iya. Suara Raka dan ibunya. Saya dengar Raka teriak. Saya tidak mau. Lalu pintu dibanting. Aku menunduk, menahan getar di tenggorokan. Bapak yakin? Pak Arman mengangguk. Saya mau tanya, tapi waktu itu Bu Lilis bilang hanya salah paham. Aku berterima kasih lalu pamit. Di perjalanan pulang, langkahku terasa lebih berat. Setiap potongan mulai menyatu, membentuk gambar yang tidak ingin kulihat, tapi harus kuterima. Sesampainya di rumah, Bu Lilis sedang menelpon seseorang. Suaranya tertahan, tapi nada paniknya jelas. Iya, cepat saja. Jangan sampai terlambat. Saat melihatku, ia langsung menutup telepon. Dari mana? Keluar sebentar. Jawabku. Bu Lilis menatap Bima. Anjing itu masih di sini. Aku mengangguk. Iya, Raka ingin begitu. Wajah Bu Lilis mengeras. Raka sudah tidak bisa ingin apa-apa. Kalimat itu membuatku menatapnya tajam. Untuk pertama kalinya tanpa menunduk. Bu Lilis terkejut sesaat, lalu memalingkan wajah. Malam itu, aku duduk di kamar, menatap laptop yang masih menyala. Aku membuka kembali surat Raka, membaca bagian akhirnya dengan lebih tenang. Kalau semua ini terbuka, jangan marah, jangan hancur. Balas dengan cara yang rapi. Jangan membuat tanganmu kotor. Aku percaya kamu. Aku menutup surat itu dan menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya sejak Raka meninggal, aku tidak hanya merasa sedih. Aku merasa bertanggung jawab. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk kebenaran yang sengaja dikubur. Dan aku tahu, mulai saat ini, aku tidak lagi sekadar bertahan. Aku sedang bersiap melawan, dengan cara yang tidak akan mereka sangka. Sejak aku menemukan flash disk itu, caraku memandang rumah ini berubah. Dinding yang dulu terasa hangat kini seperti menahan rahasia. Setiap langkah Bu Lilis terdengar lebih berat, bukan karena suaranya, melainkan karena maknanya. Aku tidak lagi melihatnya sebagai ibu yang sedang berduka. Aku melihatnya sebagai orang yang sedang mengejar sesuatu, dan aku harus lebih cepat darinya. Aku tetap memasak seperti biasa, tetap menyapu, tetap menyapa dengan sopan. Aku bahkan sengaja menundukkan kepala saat Bu Lilis bicara, seolah aku masih menantu yang patuh. Di luar, aku terlihat lemah. Di dalam, aku sedang menghitung. Aku menunggu waktu yang tepat untuk keluar rumah tanpa dicurigai. Pagi itu aku berpamitan dengan alasan mengurus surat kematian Raka di kelurahan. Aku ikut, kata Bu Lilis cepat. Aku tersenyum kecil. Tidak perlu, Bu. Biar saya saja. Ibu capek. Bu Lilis menatapku curiga.
Kamu bisa apa? Aku menahan diri agar tidak terpancing. Saya cuma ingin membantu. Akhirnya ia mengangguk. Meski matanya tidak percaya. Aku membawa Bima, supaya terlihat wajar. Dan supaya aku merasa aman. Anjing itu selalu tenang jika bersamaku. Tapi ia akan menegang jika melihat Bu Lilis. Nalurinya tajam. Aku tidak benar-benar ke kelurahan. Aku hanya lewat sebentar, mengambil beberapa formulir, lalu melanjutkan ke kantor notaris yang namanya tercatat di salah satu dokumen di flash disk. Nama kantor itu tertulis jelas, Notaris Seno Pratama. Tanganku berkeringat saat menekan bel. Seorang staf perempuan membukakan pintu, menatapku ramah. Ada yang bisa kami bantu? Aku menarik napas. Saya istri almarhum Raka. Saya ingin menanyakan dokumen yang pernah dibuat atas nama suami saya. Staf itu menatapku sejenak, lalu memintaku duduk. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya keluar dari ruangan dalam. Wajahnya tenang, tapi tatapannya tajam. Saya Pak Seno, katanya. Silakan. Aku menyebutkan nama lengkapku, menunjukkan KTP, dan mengeluarkan surat kematian yang sudah kukantongi. Pak Seno membaca cepat, lalu menatapku. Almarhum pernah datang ke sini, katanya pelan. Beberapa kali. Terakhir, ia datang sendiri dan terlihat sangat gelisah. Jantungku berdegup keras. Apa yang ia urus, Pak? Pak Seno menarik napas. Ada satu surat kuasa yang dibatalkan. Dan ada satu wasiat yang dibuat. Aku menahan napas. Wasiat. Pak Seno mengangguk. Almarhum ingin memastikan asetnya tidak disalahgunakan jika terjadi sesuatu padanya. Aku menunduk, menahan air mata. Jadi Raka benar-benar sudah memprediksi semua ini. Apakah saya bisa melihatnya? Tanyaku. Pak Seno menggeleng pelan. Untuk membuka dokumen, prosedurnya harus jelas. Tapi saya bisa memberitahu garis besarnya. Almarhum menuliskan bahwa rumah ini dan aset terkait tidak bisa dipindahkan tanpa persetujuan Anda, sebagai pasangan sah. Dan ia mencatat adanya tekanan dari pihak keluarga. Aku mengepalkan tangan di pangkuan. Tekanan dari Bu Lilis. Pak Seno tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, almarhum menyebut pihak yang paling dekat. Anda paham maksudnya? Aku mengangguk. Dadaku panas. Tapi aku tetap menahan wajahku agar tidak berubah. Pak Seno menambahkan, ada satu hal lagi. Almarhum menitipkan salinan dokumen kepada seseorang bernama Dira. Apakah Anda mengenalnya? Aku tersentak. Dira sahabat saya. Kalau begitu, hubungi dia, kata Pak Seno. Almarhum sangat berhati-hati. Ia membagi salinan agar tidak bisa dihilangkan sekaligus. Aku mengucapkan terima kasih dan keluar dengan kaki terasa lemas. Di luar, aku duduk sebentar di bangku trotoar. Bima menempel di kakiku, seolah menjaga. Aku segera menghubungi Dira. Dir, kamu ingat Raka pernah nitip apa ke kamu? Tanyaku begitu telepon diangkat. Dira terdiam beberapa detik. Nat, aku memang mau bilang, tapi aku takut kamu belum siap. Sekarang aku siap. Jawabku pelan. Tolong. Dira mengirim alamat. Kami bertemu di apartemennya yang kecil dan rapi. Dira membuka laci, mengeluarkan map tebal. Tangannya gemetar saat menyerahkannya padaku. Raka datang malam-malam, katanya. Dia bilang, kalau sesuatu terjadi, kamu harus punya ini. Dan dia bilang satu hal, dia takut. Aku menelan ludah. Takut apa? Takut ibunya akan menghapus jejak, jawab Dira. Aku membuka map itu. Isinya salinan wasiat, surat pembatalan kuasa, dan satu lembar catatan tangan Raka yang membuat mataku langsung basah. Kalau ibuku menekan Nadia, itu berarti rencananya berjalan. Aku menutup map itu perlahan. Terima kasih, Dir. Dira menggenggam tanganku. Kamu mau apa sekarang? Aku menatapnya dengan tenang. Aku mau melindungi hakku. Dan aku mau kebenaran keluar. Dira mengangguk. Aku bantu.
Saat aku pulang, Bu Lilis sudah menunggu di ruang tamu. Wajahnya keras. Matanya mengarah ke tasku. "Kamu dari kelurahan?" tanyanya. "Iya," jawabku ringan. "Antri lama?" Bu Lilis berdiri mendekat. "Mana berkasnya?" Aku mengeluarkan beberapa formulir kosong yang memang kuambil tadi. Bu Lilis menatapnya sekilas, lalu mendengus. "Kamu jangan macam-macam, Nadia," katanya pelan, tapi mengancam. Aku menatapnya dan tersenyum tipis. "Saya tidak macam-macam, Bu. Saya cuma mengurus kewajiban." Bu Lilis menatapku tajam, lalu kembali duduk. Namun aku melihat satu hal. Ia mulai gelisah. Ia sudah mencium ada sesuatu yang berubah padaku, meski ia belum tahu apa. Malam itu, aku mengunci kamar, menyusun semua dokumen menjadi satu kronologi. Surat Raka, rekaman suara, kesaksian Pak Arman, salinan wasiat dari Dira. Aku menandai tanggal, jam, dan poin-poin penting. Bukan untuk drama. Untuk bukti. Aku juga menyimpan semuanya di dua tempat berbeda. Satu di flash disk cadangan, satu di email yang hanya aku yang tahu. Aku belajar dari cara Raka. Jika satu hilang, yang lain tetap ada. Saat hampir tengah malam, aku mendengar suara langkah pelan di depan kamarku. Pegangan pintu bergerak sedikit. Aku menahan napas. Pintu terkunci. Beberapa detik kemudian, langkah itu menjauh. Aku duduk kaku di ranjang. Jadi Bu Lilis mulai bergerak. Aku memejamkan mata, mengingat pesan Raka. Balas dengan rapi. "Jangan membuat tanganmu kotor." Aku membuka mata lagi. Ketakutan di dadaku perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dingin. Tekad. Karena kalau Bu Lilis ingin mengambil semuanya diam-diam, maka aku juga akan mengambil kembali semuanya dengan cara yang lebih rapi. Dan mulai malam ini, perang sunyi itu resmi dimulai. Pagi itu aku bangun dengan satu kesadaran yang sangat jelas. Aku tidak bisa menunggu lebih lama. Semakin lama aku diam, semakin banyak celah yang bisa Bu Lilis pakai untuk merapikan kebohongannya sendiri. Aku sudah melihat langkahnya semalam, saat gagang pintu kamar bergerak pelan. Itu bukan kebetulan. Itu peringatan. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, lalu duduk di meja makan dengan wajah seramah mungkin. Bu Lilis keluar kamar dengan langkah tegas, seperti orang yang selalu merasa punya hak atas semua ruangan. "Kamu bangun pagi," katanya datar. "Iya, Bu," jawabku. "Saya mau ke kelurahan lagi. Masih ada yang harus dibereskan." Bu Lilis menatapku tajam. "Kali ini Ibu ikut." Aku tersenyum tipis. "Kalau Ibu ikut, malah lama. Ibu kan tidak kuat berdiri lama." Bu Lilis mendengus, tapi aku melihat matanya menyala, seperti orang yang curiga. "Jangan banyak alasan, Nadia. Ibu ikut." Aku mengangguk, pura-pura menurut. Namun di dalam kepala, aku langsung menyusun rencana lain. Kalau ia ikut, maka aku akan membuat langkahku tetap berjalan tanpa harus pergi jauh. Kami keluar rumah bersama. Bima ikut di belakangku, tenang, tapi waspada. Bu Lilis tidak suka melihat Bima, tapi ia menahan diri. Mungkin ia tidak ingin membuat masalah di luar rumah. Di kelurahan, Bu Lilis duduk di kursi tunggu sambil mengawasi. Aku sengaja mengambil nomor antrian, lalu berdiri tidak jauh darinya. Aku mengurus beberapa berkas sederhana agar terlihat nyata, tapi pikiranku fokus pada satu hal. Aku harus menaruh bukti di tempat yang tidak bisa dihilangkan. Selesai dari kelurahan, Bu Lilis memintaku langsung pulang. Tapi aku punya alasan. "Bu, saya mau mampir fotokopi berkas dulu," kataku. Bu Lilis menatapku curiga. "Fotokopi apa?" "Berkas kelurahan," jawabku ringan. Ia akhirnya mengangguk, ikut masuk ke tempat fotokopi kecil. Di sana, ketika Bu Lilis sibuk menatap harga di dinding dan mengeluh mahal, aku menyelipkan satu amplop coklat ke dalam tas pegawai fotokopi yang sudah aku kenal. Amplop itu berisi salinan bukti dan satu catatan. "Jika terjadi sesuatu pada saya, tolong hubungi Dira di nomor ini." Aku tidak sedang bermain drama. Aku sedang memastikan keamanan.
Saat kami pulang, Bu Lilis terlihat semakin tidak sabar. Di depan rumah, ia berkata tanpa basa-basi, "Besok ada pertemuan keluarga. Kamu ikut." Pertemuan keluarga, aku mengulang pelan. Bu Lilis mengangguk. Kita harus bicara soal pembagian. Soal asuransi. Soal rumah. Tidak bisa ditunda. Aku menatapnya beberapa detik. Jadi ini puncaknya. Mereka ingin meresmikan pengambil alihan sebelum aku bergerak lebih jauh. Aku mengangguk. Baik, Bu. Malam itu aku menghubungi Dira dan Pak Arman. Aku tidak minta mereka berteriak atau memihak. Aku hanya meminta mereka hadir, menjadi saksi, dan membawa keberanian. Aku takut, kata Pak Arman pelan saat aku menelponnya. Bu Lilis itu, orangnya tidak main-main. Saya tidak minta Bapak melawan, jawabku tenang. Saya hanya minta Bapak bilang yang Bapak dengar. Kalau ditanya, Pak Arman diam beberapa detik, lalu menghela napas. Baik, Nat, demi Raka. Keesokan harinya, pertemuan keluarga berlangsung di ruang tamu. Bu Lilis duduk paling depan, seperti ratu yang siap membagi wilayah. Dua kerabatnya datang, juga seorang pria yang katanya, urusan administrasi. Aku mengenal tipe itu. Orang yang dibayar untuk merapikan dokumen agar terlihat legal. Aku duduk tenang, membawa map hitam yang isinya sudah kususun rapi. Bima kugiring ke kamar dan kututup pintunya, agar ia tidak jadi alasan untuk mengalihkan fokus. Aku tidak ingin drama tambahan. Aku hanya ingin satu hal, kebenaran berdiri di tengah ruangan. Bu Lilis memulai dengan nada resmi. Nadia, kamu harus paham. Setelah Raka tidak ada, kamu sebagai menantu tidak bisa menguasai semuanya. Aku menatapnya. Saya tidak ingin menguasai apapun, Bu. Saya hanya ingin hak saya dan hak Raka dihormati. Salah satu kerabat tertawa kecil. Hak apa? Kamu kan cuma istri. Kalimat itu membuat darahku naik, tapi aku menahannya. Aku membuka map, mengambil satu lembar, lalu meletakkannya di meja. Ini akta nikah saya, kataku pelan. Dan ini surat keterangan ahli waris. Sebagai istri sah, saya bukan cuma siapa-siapa. Pria, administrasi, itu mencoba menyela. Tapi Bu Lilis punya hak sebagai ibu kandung. Tentu, jawabku. Hak ibu kandung ada. Tapi bukan berarti bisa menghapus saya. Bu Lilis mengetuk meja. Sudah, jangan pintar-pintar. Kita bicara asuransi. Aku mengangguk. Baik, kita bicara asuransi. Aku mengeluarkan salinan polis dan bukti klaim. Bu Lilis tampak puas, seolah aku menyerahkan diri. Namun aku belum membuka inti. Dalam polis ini, kataku, penerima manfaat utama adalah saya. Wajah Bu Lilis berubah. Itu bisa diubah. Aku menatapnya. Tidak bisa, Bu. Dan di flash disk Raka, ada rekaman bahwa ia dipaksa menandatangani surat kuasa untuk mengubah beberapa hal. Ruangan mendadak hening. Kerabat-kerabat itu menoleh satu sama lain. Pria administrasi itu menegang. Bu Lilis tertawa kecil, tapi tawanya terdengar goyah. Kamu bikin cerita apa, Nadia? Aku tidak membalas dengan marah. Aku hanya menekan tombol di ponselku, memutar potongan rekaman suara Raka. Aku sengaja memilih bagian paling jelas, paling sulit dibantah. Ibu memaksaku tanda tangan. Katanya formalitas. Tapi aku merasa ada yang salah. Suara Raka memenuhi ruang tamu. Aku melihat Bu Lilis memucat. Tangannya meremas ujung kursi. Itu bukan apa-apa. Bu Lilis berusaha berdiri, tapi lututnya tampak goyah. Aku mengeluarkan surat lain. Ini salinan pembatalan surat kuasa di notaris. Raka datang sendiri untuk membatalkan. Notaris bisa jadi saksi. Pria administrasi itu buru-buru berkata, ini urusan keluarga, jangan dibesar-besarkan. Aku menatapnya dingin. Kalau keluarga, kenapa perlu orang luar untuk mengurus? Tidak ada jawaban.
Bu Lilis memandangku seperti ingin menelan aku hidup-hidup. Kamu mau apa? Kamu mau bikin ibu di penjara? Aku menarik napas panjang. Saya mau ibu berhenti mengambil yang bukan hak ibu. Dan saya mau ibu berhenti menghapus jejak. Kerabat yang tadi tertawa kini diam. Aku melihat perubahan di mata mereka. Dari meremehkan menjadi ragu. Dan keraguan itu adalah awal runtuhnya dominasi Bu Lilis. Aku berdiri, menutup map plan. Mulai hari ini, proses klaim dan urusan aset akan saya tangani dengan pendamping hukum. Siapapun yang mencoba memalsukan atau mengubah dokumen, akan saya laporkan. Bu Lilis berusaha tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Kamu berani, ya? Aku menatapnya tanpa emosi. Saya tidak berani, Bu. Saya terpaksa. Pertemuan itu bubar dengan wajah-wajah tegang. Kerabat pulang dengan cepat. Pria administrasi itu pergi tanpa pamit. Bu Lilis berdiri di ruang tamu, menatapku seperti orang yang baru kehilangan senjata. Malamnya, saat aku membersihkan gelas, Bu Lilis mendekat. Suaranya rendah. Nadia, kita bisa bicara baik-baik. Aku menoleh. Tadi sudah baik-baik. Bu Lilis menggigit bibir. Kalau kamu lanjutkan ini, kamu akan menyesal. Aku mengangguk pelan. Ibu juga. Setelah ia pergi ke kamarnya, aku duduk di lantai, menahan napas. Bukan karena takut, karena aku sadar. Langkahku barusan baru mengguncang permukaan. Bu Lilis pasti akan melawan. Dan aku juga tahu, untuk pertama kalinya sejak Raka meninggal, Bu Lilis mulai kehilangan tanah pijak. Karena aku sudah menaruh bukti di tempat yang tidak bisa ia kubur lagi. Sejak pertemuan keluarga itu, rumah berubah jadi arena yang sunyi tapi tajam. Tidak ada lagi obrolan basa-basi. Tidak ada lagi suara televisi yang sengaja dikeraskan. Bu Lilis berjalan seperti orang yang menyimpan bara. Aku berjalan seperti orang yang memegang air, siap memadamkan api kapan saja. Pagi hari, Bu Lilis tidak lagi menyuruhku ini itu. Ia memilih diam, tapi diamnya penuh ancaman. Sesekali aku menangkap tatapannya yang mengarah ke tas kecilku, seperti ia sedang menghitung berapa banyak rahasia yang kusimpan di dalamnya. Bima, anjing yang dulu ia sebut membawa sial, kini jadi bayangan yang tidak bisa ia singkirkan. Setiap kali Bu Lilis lewat, Bima akan berdiri dan menatapnya tanpa berkedip. Bukan dengan ganas, tapi dengan kewaspadaan yang membuat siapapun tidak nyaman. Aku mulai menghindari tinggal sendirian dengan Bu Lilis terlalu lama. Bukan karena aku takut akan fisik, tapi karena aku tahu, orang yang panik kadang melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Aku lebih sering berada di luar rumah, entah ke rumah Dira, entah ke kantor pengacara yang kini menanganiku. Semua langkahku dicatat, semua bukti diamankan, semua jalur hukum disiapkan. Namun Bu Lilis tidak tinggal diam. Ia juga bergerak. Suatu sore, aku pulang dari kantor pengacara dan mendapati pintu kamar terkunci dari dalam. Padahal aku yakin aku tidak menguncinya seperti itu. Aku memutar gagang pintu beberapa kali. Tidak bisa. Aku mengetuk, memanggil Bu Lilis. Tidak ada jawaban. Bulu kuduku berdiri. Aku mengambil kunci cadangan, membuka kamar. Begitu pintu terbuka, aku langsung melihat lemari terbuka lebar. Laci-laci berantakan. Kertas-kertas di dalam mapku berserakan di lantai. Dadaku seperti jatuh. Aku berlutut, memungut satu persatu. Syukurnya, itu hanya salinan, bukan yang asli. Yang asli sudah kusimpan di tempat lain. Tapi tindakan itu jelas. Bu Lilis mencoba mencari, mencoba menghapus, mencoba menakutiku. Aku berdiri dengan napas berat. Tanganku gemetar, bukan karena lemah, tapi karena marah yang kutahan. Aku tidak akan menjerit. Aku tidak akan menghancurkan rumah. Aku tidak akan memberi Bu Lilis panggung untuk menyebutku gila. Aku masuk kamar Bu Lilis. Aku mengetuk pintu dulu, lalu membukanya. Bu Lilis sedang duduk di ranjang, wajahnya datar, seolah tidak terjadi apa-apa. Ibu cari apa di kamar saya? Tanyaku pelan. Bu Lilis menatapku tanpa berkedip. Kamu simpan barang yang bukan hakmu.
Aku mengangguk kecil. Yang bukan hak saya itu apa, Bu? Surat Raka? Atau bukti yang Ibu takutkan? Bu Lilis berdiri. Suaranya meninggi. Kamu jangan kurang ajar. Aku menatapnya tenang. Saya tidak kurang ajar. Saya hanya tidak mau jadi korban. Bu Lilis terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil. Tapi tawanya terdengar kosong. Kamu pikir kamu menang? Kamu cuma menantu. Kamu akan kalah. Aku melangkah mendekat setengah langkah. Bu, saya tidak sedang lomba menang. Saya sedang menjaga kebenaran. Wajah Bu Lilis berubah. Seolah ia hendak mengatakan sesuatu yang lebih buruk. Tapi ia menahan. Matanya berkedip cepat. Ia mulai menyadari. Aku tidak lagi mudah digertak. Malam itu, aku menginap di rumah Dira. Aku tidak memberitahu Bu Lilis. Aku hanya meninggalkan pesan singkat. Saya tidak di rumah malam ini. Itu pun hanya untuk menghindari ia membuat cerita bahwa aku kabur. Di rumah Dira, aku duduk di sofa dan akhirnya membiarkan napasku turun. Dira menatapku dengan wajah cemas. Dia mulai nekat, katanya. Aku mengangguk. Iya, berarti dia panik. Dira menggenggam tanganku. Kamu takut? Aku menatap ke depan, lalu menjawab jujur. Takut. Tapi aku lebih takut kalau aku diam. Keesokan harinya, pengacaraku mengajukan surat resmi untuk menghentikan segala upaya perubahan dokumen dan meminta pemeriksaan atas surat kuasa yang mencurigakan. Aku juga menyerahkan rekaman, salinan wasiat, dan keterangan dari Pak Arman. Semua berjalan rapi. Tidak ada drama di luar. Tidak ada teriakan. Yang ada hanya proses, stempel, dan tanda terima. Namun proses itu membuat Bu Lilis benar-benar terguncang. Telepon dari kerabat mulai berhenti. Beberapa orang yang dulu berdiri di belakangnya mulai menjaga jarak. Mereka tidak lagi yakin. Mereka tidak lagi berani. Suatu sore, Bu Lilis datang ke rumah Dira tanpa izin. Ia berdiri di depan pintu. Wajahnya pucat, tapi matanya masih keras. Kamu bikin malu keluarga, katanya begitu melihatku. Aku menatapnya. Saya tidak bikin malu. Saya membuka yang ibu tutup. Bu Lilis menggigit bibir. Raka anakku, kamu cuma istri. Aku mengangguk. Benar. Tapi saya istri yang dipilih Raka. Dan Raka mempercayakan semuanya pada saya. Bu Lilis tersentak. Dia tidak mungkin. Aku mengeluarkan satu lembar salinan wasiat dan menunjukkannya. Ini tanda tangannya. Ini stempelnya. Ini prosedurnya. Bukan cerita. Bu Lilis menatap kertas itu lama. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang berbeda di wajahnya. Ketakutan yang benar-benar nyata. Ia duduk di kursi tamu Dira tanpa diminta. Nafasnya berat. Kamu mau apa sebenarnya? Aku duduk berhadapan dengannya. Suaraku pelan, tapi tegas. Saya mau ibu berhenti. Saya mau ibu mengembalikan dokumen yang ibu ambil. Dan saya mau ibu jujur tentang malam pertengkaran itu. Bu Lilis menutup mata. Sesaat ia terlihat seperti orang tua biasa yang lelah. Lalu ia membuka mata lagi, dan topengnya kembali. Aku tidak salah, katanya. Lebih pelan. Aku cuma ingin melindungi keluargaku. Aku menatapnya tajam. Dengan cara menghancurkan keluargamu sendiri. Bu Lilis tidak menjawab. Matanya berkedip cepat. Lalu tiba-tiba ia berkata, kamu tidak tahu apa-apa, Nadia. Kalau kamu tahu, kamu akan benci Raka. Kalimat itu membuatku membeku. Apa maksud ibu? Tanyaku pelan. Bu Lilis tersenyum tipis. Tapi senyum itu penuh racun. Kamu pikir Raka bersih? Kamu pikir dia tidak punya rahasia? Dadaku berdegup keras. Aku menelan ludah. Ini ancaman baru. Ancaman yang tidak lagi soal harta, tapi soal ingatan dan cinta. Aku menarik napas panjang, memaksa diriku tetap tenang. Kalau ada rahasia, buktikan. Bu Lilis berdiri, menatapku dari atas. Kamu akan tahu nanti. Dan saat itu,
Kamu akan menyesal sudah melawan aku. Ia pergi begitu saja, meninggalkan udara yang terasa lebih dingin. Aku duduk lama setelah pintu tertutup. Dira menatapku khawatir. Apa maksudnya? Dira bertanya. Aku menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin satu hal. Apa? Aku menatap Dira, lalu berkata pelan. Dia sedang kehabisan cara. Jadi dia mulai menyerang dengan kata-kata. Malam itu, aku tidak tidur. Aku membuka kembali semua berkas, memeriksa setiap detail. Karena aku tahu, babak berikutnya akan lebih kejam. Bu Lilis sudah retak topengnya. Dan ketika topeng orang jahat retak, biasanya ia akan melakukan satu hal terakhir yang paling berbahaya. Ia akan mencoba menjatuhkan bukan hanya tubuhmu, tapi hatimu. Aku tidak pernah menyangka, ujian terberat bukan ketika Raka dimakamkan, bukan ketika Bima dibuang, dan bukan ketika Bu Lilis mengacak-acak kamarku. Ujian terberat justru datang dalam bentuk kalimat sederhana yang ia ucapkan di rumah Dira. Kamu tidak tahu apa-apa. Kalau kamu tahu, kamu akan benci Raka. Kalimat itu menempel seperti duri. Aku membawanya pulang dalam kepala, membiarkannya menggores setiap kali aku mengingat wajah Raka. Tapi aku menolak membiarkan racun itu bekerja tanpa bukti. Kalau Bu Lilis ingin menjatuhkan hatiku, ia harus datang membawa fakta. Dan kalau ia hanya membawa kata-kata, maka aku tidak akan runtuh. Pagi hari berikutnya, pengacaraku mengabari ada panggilan klarifikasi dari pihak notaris dan pihak asuransi. Bu Lilis juga diminta hadir. Aku tidak terkejut. Aku justru merasa, akhirnya langkah yang selama ini aku susun sampai ke titik temu, tempat di mana kebohongan tidak bisa lagi bersembunyi. Aku datang lebih dulu, mengenakan pakaian sederhana, warna gelap, tanpa perhiasan. Aku ingin tampil tenang, bukan untuk gaya, tetapi untuk menunjukkan bahwa aku datang membawa kebenaran, bukan emosi. Dira ikut menemaniku. Pak Arman juga datang. Duduk di sudut dengan wajah gelisah. Bu Lilis masuk beberapa menit kemudian. Ia tampak rapi, kerudungnya tertata, namun wajahnya pucat. Matanya mengamati ruangan seperti orang yang mencari jalan keluar. Begitu melihatku, ia mencoba tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke mata. Pertemuan dimulai dengan formalitas. Notaris membacakan dokumen, pengacara menjelaskan prosedur, pihak asuransi bertanya soal kronologi. Aku menjawab dengan singkat dan jelas. Setiap kalimatku tidak berputar. Aku tidak menambah bumbu. Aku hanya menyampaikan apa yang memang terjadi. Lalu masuk ke bagian yang paling ditunggu, surat kuasa yang sempat muncul, dan tanda tangan yang mencurigakan. Notaris menatap Bu Lilis. Bu, Anda mengakui surat kuasa ini ditandatangani almarhum? Bu Lilis mengangguk cepat. Iya. Dia tanda tangan sendiri. Pengacaraku menggeser satu lembar kertas lain ke tengah meja. Kalau begitu, Bu, apakah Anda juga mengakui almarhum membatalkan surat kuasa itu beberapa hari setelahnya, dengan datang sendiri ke kantor notaris? Bu Lilis membeku. Saya tidak tahu. Notaris menghela napas. Ada rekaman CCTV kedatangan almarhum. Ada saksi staf. Itu terjadi. Bu Lilis menelan ludah. Tangannya meremas tas. Aku menatapnya tanpa senyum. Bu, Raka datang sendiri. Dalam kondisi gelisah. Dan dia meninggalkan wasiat. Bu Lilis langsung berdiri. Wasiat itu palsu. Notaris menatapnya tajam. Wasiat itu sah, Bu. Ada prosedurnya. Ada saksi. Ada nomor akta. Ruangan hening beberapa detik. Aku mendengar napas Bu Lilis terdengar kasar. Lalu ia melakukan sesuatu yang tidak kuduga. Ia tertawa. Bukan tawa lega. Tawa orang yang sudah terpojok. Lalu memilih menabrak. Kalian semua tertipu. Katanya. Suaranya meninggi. Kalian pikir Nadia ini korban? Kalian pikir Raka suami baik? Dadaku berdegup keras. Tapi aku menahan wajahku tetap datar. Bu Lilis menatapku tajam. Nadia, kamu mau tahu rahasia Raka?
Kamu mau tahu kenapa dia sembunyikan dokumen-dokumen itu? Karena dia juga takut kamu tahu. Aku menelan ludah. Rahasia apa, Bu? Bu Lilis mengeluarkan ponsel, lalu menunjukkan sebuah foto. Foto Raka di depan kantor notaris, memegang map. Ia tampak lelah. Di foto itu ada tanggal. Tahu tidak, Bu Lilis berkata pelan. Raka itu tidak mati mendadak. Dia sudah merasa ada yang mengincarnya. Tapi bukan aku. Aku menatapnya lurus. Jadi siapa? Bu Lilis tersenyum tipis. Raka mengincar dirinya sendiri. Dia mainkan semuanya. Kalimat itu terdengar gila. Namun aku tahu, ia sedang melempar kabut, berharap orang-orang bingung, lalu percaya pada narasinya. Aku menarik napas panjang. Lalu aku membuka tas dan mengeluarkan satu benda terakhir yang belum pernah kubuka di depan siapapun. Amplop kecil yang ternyata ada di dalam map coklat, tersembunyi di lipatan paling dalam. Amplop itu tidak kubuka selama ini karena aku menunggu waktu yang tepat. Raka menulis di sana, "Buka ini kalau mereka mulai menyerang namaku." Aku meletakkan amplop itu di meja, lalu membukanya perlahan. Di dalamnya ada satu surat tambahan dan satu kartu memori kecil. Aku membaca suratnya pelan, dengan suara yang cukup terdengar semua orang. Jika ibuku mengatakan aku punya rahasia yang membuat Nadia membenciku, itu berarti ia sudah kehabisan cara. Satu-satunya rahasiaku adalah ini. Aku menyembunyikan bukti, bukan untuk menjatuhkan siapapun, tapi untuk melindungi Nadia dan menghentikan ibuku melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tanganku tidak gemetar. Suaraku tetap stabil. Aku melanjutkan. Aku tahu ibuku terdesak ekonomi. Aku tahu ia berhutang dan ingin cepat mendapatkan uang dari asuransi serta rumah. Aku sudah menahannya selama ini, tapi tekanan itu makin besar. Aku sengaja membuat umpan berupa surat kuasa, agar ia merasa jalannya terbuka. Lalu aku batalkan diam-diam dan kurekam semua percakapan yang perlu direkam. Aku menatap Bu Lilis. Wajahnya berubah total. Pengacaraku menyalakan laptop, memasukkan kartu memori. Lalu rekaman diputar. Suara Raka terdengar jelas. Kali ini lebih tenang, lebih tegas. "Ibu, saya tidak akan ubah penerima asuransi. Nadia yang berhak." Lalu suara Bu Lilis, tajam dan bergetar. "Kalau kamu tidak kasih, ibu akan buat Nadia pergi. Ibu akan bilang kamu punya perempuan lain. Ibu akan hancurkan rumah tanggamu." Raka menjawab pelan. "Kalau ibu lakukan itu, ibu sendiri yang akan hancur." Rekaman berhenti. Ruangan seperti kehilangan udara. Bu Lilis terduduk. Tangannya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, tapi karena panik yang berubah jadi malu. Orang-orang menatapnya dengan ekspresi yang berbeda. Ada kecewa, ada jijik, ada kasihan. Aku menarik napas panjang. Jadi ini twistnya. Yang dikubur di belakang rumah bukan hanya dokumen. Yang dikubur adalah rencana Bu Lilis sendiri. Raka sudah menyiapkan jebakan yang rapi. Ia tahu ibunya akan menyerang. Ia tahu ibunya akan memelintir cerita. Maka ia menyiapkan satu kunci terakhir. Bukti yang baru boleh dibuka saat serangan itu datang. Bu Lilis menatapku dengan mata merah. Aku cuma mau hidup tenang," katanya lirih. Aku menatapnya. Dan untuk pertama kalinya aku melihatnya sebagai manusia tua yang rapuh, bukan monster. Tapi rapuh tidak menghapus dosa. "Ibu mengusir Bima," kataku pelan. "Ibu mengacak kamar saya. Ibu mencoba mengambil hak saya. Itu bukan sekadar mau hidup tenang, Bu." Bu Lilis menangis. Suaranya pecah. "Aku takut miskin." Aku mengangguk. Takut miskin tidak memberi izin untuk merampas. Notaris menutup mapnya dengan tegas. Dengan bukti ini, jelas ada tekanan dan upaya manipulasi. Proses akan dilanjutkan sesuai aturan. Bu Lilis menutup wajahnya. Ia tidak lagi melawan. Ia tidak lagi punya kata-kata. Topengnya jatuh sepenuhnya. Di luar gedung, hujan turun pelan. Aku berdiri sebentar di bawah atap, menatap jalanan. Dira mendekat dan menggenggam tanganku. "Kamu kuat,
Nat, katanya pelan. Aku menggeleng. Aku cuma menjalankan yang Raka titipkan. Dalam perjalanan pulang, aku menjemput Bima. Anjing itu berlari ke arahku. Ekornya bergoyang pelan. Aku berlutut dan memeluknya. Untuk pertama kalinya, aku menangis tanpa sesak. Tangisku bukan lagi tangis orang yang kehilangan arah. Tangisku adalah tangis orang yang akhirnya menemukan titik pulang. Aku tidak membalas dendam dengan memukul Bu Lilis. Aku tidak membalas dengan menghinanya di depan orang. Aku membalas dengan cara paling elegan, membiarkan kebenaran berdiri, dan membiarkan ia menanggung malu yang ia ciptakan sendiri. Beberapa hari kemudian, Bu Lilis mengirim pesan pendek. Maafkan ibu. Ibu menyesal. Aku membaca pesan itu lama. Lalu aku menaruh ponsel dan menatap Bima yang tertidur di kaki ranjang. Ada bagian dari diriku yang ingin membenci selamanya. Tapi Raka pernah menulis satu kalimat yang menahan tanganku agar tidak kotor. Balas dengan rapi. Jangan hancur. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan sepenuhnya. Tapi aku tahu, aku tidak akan lagi membiarkan siapapun menginjak hidupku. Raka sudah pergi. Namun ia meninggalkan sesuatu yang lebih besar dari warisan. Ia meninggalkan kebenaran. Dan aku akan menjaganya dengan kepala tegak.